ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ustadz, saya mau bertanya, apakah kita berdosa ketika melihat kemungkaran di sekitar kita, seperti perbuatan bid'ah dan kegiatan-kegiatan yang melanggar syariat, namun kita tidak menegur, dikarenakan kita masih baru di tempat tersebut. Kita juga khawatir dibenci dan dijauhi oleh masyarakat, dan juga masyarakat masih awam, belum mengenal sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dia rubah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Jadi merubah kemungkaran itu disyaratkan beberapa syarat. Di antara syaratnya adalah al-istita'ah, kemampuan. Karena itu di dalam kaidah syariat ini tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Iya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, pada sebagian kemungkaran yang terjadi, beliau tidak merubah di masa hidup beliau. Seperti pondasi Ka'bah. Pondasi Ka'bah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak seperti pondasi Ka'bah yang diletakkan di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itulah pondasi Ka'bah yang berjalan hingga hari ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan perubahan itu karena penduduk Mekah yang baru masuk Islam. Dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bi jahiliyah." Wahai Aisyah, andai kata bukan karena kaummu yang baru masuk Islam, belum lama meninggalkan masa jahiliyah, lahadamtul Ka'bah, saya akan runtuhkan Ka'bah itu, kemudian saya akan bangun kembali di atas pondasi Nabi Ibrahim, dan saya buat untuknya 2 pintu. Sebagaimana yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Jadi itu kemungkaran ada di masa Nabi, tapi Nabi tidak merubahnya. Dan itu tidak berubah juga di masa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan di masa Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhum. Nanti di masa pemerintahan Abdullah bin Zubair, membangun Ka'bah di atas pondasi Nabi Ibrahim. Tapi setelah dirubah, setelah beliau tidak berkuasa lagi, penguasa yang datang setelahnya itu mengembalikannya lagi ke pondasi yang awal. Begitu datang masa Abu Ja'far al-Mansur, di masa Imam Malik, maka dia tahu bahwa perbuatan Abdullah bin Zubair itu sudah benar. Maka ingin dia kembalikan lagi Ka'bah ke pondasi Nabi Ibrahim yang dirubah dulu, dikembalikan oleh Abdullah bin Zubair. Maka itu ditanyakan kepada Imam Malik. Kata Imam Malik, la tasirul Ka'bah wal-ubatan biyadil muluk. Kata beliau, jangan sampai Ka'bah itu menjadi permainan di tangan raja-raja. Setiap yang berkuasa dirubah. Akhirnya Imam Malik biarkan saja. Sampai hari ini Ka'bah kondisinya seperti itu. Iya. Jadi merubah kemungkaran itu ada fikihnya, bukan semangat saja. Sebab yang diinginkan dari merubah kemungkaran
kemungkarannya hilang, berganti dengan hal yang lebih baik. Kemudian dalam merubah kemungkaran itu perlu ilmu. Ilmu tentang sebuah yang ma'ruf itu ma'ruf atau yang mungkar itu mungkar. Dia tahu ilmunya. Kemudian dia perlu ilmu di dalam cara menyampaikannya. Dan perlu hikmah. Hikmah itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan perlu dia komunikasi yang bagus kepada masyarakat, apalagi sebuah tradisi kebiasaan yang berjalan. Dia perbaiki dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, agar supaya mengarah kepada kebaikan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz. Demikian tadi pertanyaan dari akhwat 11 atas nama Siti Aminah.